Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Dari kemarin itu sangat banyak sekali masukan masyarakat ya di TikTok, di YouTube, di mana-mana menyentil salah satunya Mahfud MD. Mana dong? Prof Mahfud MD bersuara dong urusan ini. Ini kepala dilecehkan, ini kepala negara dihinakan segala macam ya. Dan alhamdulillah sekarang Profesor Mahfud MD bersuara. Jadi ini bisa kemudian diproses secara hukum meskipun kasusnya delik aduan. Karena yang dirugikan bukan hanya satu pihak, bukan hanya Presiden Jokowi. Ini sudah merugikan banyak orang. Kita tahu sama-sama sekarang di berbagai daerah mulai ada aksi, saudara. Dan ini stabilitas negara terganggu gara-gara satu orang Rocky. Dan ini bukan ecek-ecek, bukan main-main. Kita tahu warga adat Dayak kemarin ngamuknya seperti apa. Menuntut harus ditangkap. Bahkan masyarakat adat merasa terhina, merasa dihina Kalimantan dengan ucapan itu. Dan orang Dayak menginginkan Rocky Gerung dihukum secara hukum adat. Oke, kita dengarkan dulu nih statement Profesor Mahfud MD. Ini saya kira pintu untuk keinginan banyak orang terwujud. Oke, kita dengar dulu nih. Saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademis, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Artinya harus diproses ya? Artinya harus diproses. Bisa diproses polisi gitu maksudnya? Bisa. Kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhnya syarat-syarat pidana, dan itu sudah ada presidennya. Orang melakukan itu dan dijatuhi hukum. Oke, jelas paten apa yang diucapkan oleh Profesor Mahfud MD. Jadi bisa diproses secara hukum itu Bung Rocky. Karena sekarang berkembangnya kepada stabilitas negara, stabilitas politik, segala macam. Karena sudah merugikan banyak orang, paham kan? Jadi saya mendapatkan ilmu dari kawan saya tadi. Sifatnya delik aduan itu misal ada perempuan dilecehkan, dilecehkan. Nah, yang boleh mengadukan itu adalah si perempuan yang merasa dilecehkan. Tidak bisa oleh orang lain. Tetapi sekarang kepala negara, presiden, pribadi Jokowi. Kita tahu sama-sama Jokowi itu tidak akan mau melaporkan. Tidak akan berani melaporkan. Bukan tidak berani. Tetapi mungkin gimana ya? Kita tahulah bagaimana sifat dan akhlak karakter luar biasa dari Presiden Jokowi. Beda dengan presiden yang lain. Beda dengan SBY. Kita tahu sama-sama di zaman SBY udah berapa orang yang kemudian dijebloskan ke penjara. Gara-gara mengkritik, dianggap menghina Presiden SBY. Ada beberapa yang dipenjara oleh SBY. Diadukan oleh SBY langsung. Tapi sekarang Jokowi diam. Lah masalahnya yang terganggu dengan ucapan Rocky itu bukan Jokowi, tetapi masyarakat banyak. Ya, satu kali lagi, yang terganggu oleh ucapan Rocky, dia kan pede nih. Saya selalu ulang-ulang ini. Rocky itu pede di dalam klarifikasinya.
Kenapa sekarang banyak orang yang ria-ria? Itu karena Jokowi terganggu oleh saya. Ya, si Rocky ingin menegaskan kepada publik, ingin mengklaimkan diri kepada publik bahwa dirinya hebat, bisa mengganggu pikiran presiden. Kan itu. Tetapi kita tahu respon Gibran kemarin apalagi. Biarkan aja lah. Dan Presiden Jokowi mengatakan ini kecil. Ini kecil, kata Presiden Jokowi. Artinya tidak menjadi beban bagi Jokowi ucapan Rocky. Tetapi satu kali lagi, ucapan Rocky ini mengganggu banyak orang. Udah terjadi nih demo di berbagai daerah gara-gara ucapan ini. Merasa kepala negaranya dihina, dilecehkan, marwahnya kemudian digimanakan gitu loh. Lah ini masalahnya. Makanya ini kesalahan mulut bajingan Rocky ini. Ini kesalahan mulut bajingan. Dia kan tujuannya ingin mentransfer akal sehat yang selalu dia kampanyekan. Saya ulang-ulang nih kalau membahas Rocky. Karena selalu klaimnya itu presiden akal sehat. Masa iya kesehatan berpikir, kesehatan akal diimplementasikan, dikeluarkan dengan kata-kata bajingan dan tolol? Di mana sehatnya? Ini bukan kesehatan akal. Ini kerusakan akal, saudara. Dan Rocky bukan presiden akal sehat. Selalu saya katakan ini. Tetapi presiden akal bulus. Dia bisa menipu akal-akal sehat. Akal Rocky ini bisa menipu akal-akal sehat yang lain. Makanya hati-hati dengan akal-akalan Rocky. Rocky itu bukan presiden akal sehat. Tetapi akal-akalan untuk mengakali akal sehat. Hati-hati. Itu hanya akal-akalan Rocky untuk mengakali akal sehat. Kalau sudah terakali akal-akal sehat masyarakat, maka Rocky akan giring dengan imajinasi Rocky, dengan kepentingan politik dia. Saya yakin itu bukan tanpa kepentingan politik. Saya yakin ada kepentingan politik yang membersamai Rocky. Tapi ya jago, namanya Rocky itu di dalam bermain kata jago. Kan keahlian, salah satu kehebatan orang-orang politik itu mampu membiaskan kalimat. Ya, mampu membiaskan tujuan, mampu membiaskan tujuan dengan kalimat-kalimat. Dia nyerang Jokowi nih, pribadi Jokowi segala macam. Apakah nggak ada tujuan politik? Saya yakin ada tujuan politik. Siapa yang diuntungkan dari Rocky nyerang Presiden Jokowi? Ada nggak yang diuntungkan? Oh ada. Lah itu tujuan politiknya. Paham nggak? Bukan semata-mata dia ngomong nyerang tanpa ada tujuan politik. Hanya bungkus saja sebagai seorang filsuf. Masa filsuf kayak gitu? Aneh. Dan satu lagi catat. Indonesia ini menganut sistem demokrasi yang beradab, saudara. Karena konsepnya itu lahir dari adab-adab kebudayaan kita yang adiluhung. Jadi bukan demokrasi liberal. Bukan seenaknya ngomong ngebacot, bukan. Ada benteng-benteng adab. Di mana kita mau berbicara dan berbuat. Bukan demokrasi liberal, bukan seenaknya. Ya, itu yang menjadi hukum kita itu lahir dari adab-adab. Makanya yang memimpin Indonesia itu cocok sekali orang yang punya adab ketimuran. Jokowi lihat aja adabnya kayak gitu tuh. Makanya mohon maaf kalau Ahok memimpin Indonesia kurang cocok karena adabnya. Karena sifat dan sikapnya. Ini tidak ketimur-timuran, terlalu arogansi. Prabowo pun sama saya lihat. Kurang cocok. Tapi ya silakan, terserah nanti masyarakat. Begitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kita bukan demokrasi liberal yang orang bisa sembarangan ngomong, sangeunahna tanpa ada rem, adab. Enggak bisa. Bukan seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua agar hati-hati di dalam berbicara. Balik lagi, Mahfud MD udah turun. Kode besar saya kira. Rocky Gerung tidak akan lolos untuk urusan ini. Karena fakta kekisruhan di mana-mana sudah terjadi. Demo di mana-mana sudah terjadi. Menunjukkan bahwa gara-gara ucapan Rocky yang menyebabkan ketidakstabilan politik negara. Dan ini berbahaya. Daripada negara tidak stabil, mending ambil aja si Rocky. Apa susahnya? Begitu kan? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.